Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati kelurahan Bobosan Kabupaten Purwokerto. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Dumateng para kiai, para masyayikh yang tidak bisa kami sebut satu persatu, tokoh masyarakat, tokoh agama setempat, Bapak Lurah beserta seluruh jajarannya, Bapak RT, Bapak RW, seluruh yang hadir, kula dongaake mugi-mugi yo sedayane diparingi barokah, Allahumma amin. Ingkang tasih sakit mugi-mugi ya Gusti Allah ndang aweh tombo saras maneh, Allahumma amin. Ingkang kagungan utang piutang mugi-mugi ya Gusti Allah ndang nemokake dalane ben nyaur utang, Allahumma. Lan mugi ya sing diutangi boten purun disauri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, alhamdulillah kula ditakdirke Allah ing dalu ini, di malam ini saged kepanggih dulur-dulur kula ing wonten Purwokerto. Saya kesini tidak mempunyai niat apa-apa, hanya saja silaturahim, ta'aruf. Mugia sedikit nopo ingkang kula sampaiake mengke estu dados ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang barokah dateng anak putu kita ila yaumil qiyamah, Allahumma amin. Bapak Ibu, niki wau alhamdulillah Gusti Allah nyampeake dateng mriki antawis sekitar isak kala wau. Mangkat ndugi pondok dalem, berangkat jam 11.30, nyampe di sini insyaallah jam 7 kala wau. Terus sedawaya semua apa yang digerakkan Allah, kalau hati ini betul-betul mempunyai iman, rasa bahwasanya semua karena Allah,
tidak ada hal-hal yang kita anggap sebagai penghalang. Justru sedaya semuanya itu sebagai media kita untuk merapat mendekat kepada Allah. Foto ini keren ya, kaosan jos. Enak iki jasi kalau coba aja bodoh. Bapak Ibu, saderengipun tausiah kula sampeake yang berjudul habis gelap terbitlah terang. Gandeng kali acara Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saderengipun beliau dilahirkan ke dunia, mayoritas seluruh umat manusia hatinya dalam kegelapan. Iki maksudnya priben. Masyarakat mayoritas pada menyembah berhala, reco, patung, Lata, Uzza, dan lain sebagainya. Dan semua itu bila mana kita tarik dari sisi hakikat, itu semuanya tembung isaroh dan kinayah yang mempunyai pengertian bahwasanya hati bila mana belum kemasukan cahaya nurullah, hati ini masih dikatakan dan disebut oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 258 bahwasanya kita hati maksudnya hati ini masih mencintai selain Allah. Lah tekane Kanjeng Rasul dilahirkan Allah, diturunkan ke dunia itu adalah minadz-zulumati ilan nur, membawa kabar api bagus, memberi penerangan dunia ini yang asalnya gelap gulita. Manusia tidak tahu hukum. Ketika Rasulullah ini datang, manusia dibimbing di dalam hukum, akhirnya mengerti mana barang sing batil, mana barang yang hak, mana yang dilarang Allah, mana yang diperintah Gusti Allah. Sebelum kita masuk lebih jauh, perlu saya kasih tahu niki mengki wonten 2 season. Season pertama kula njabarni surah Al-Baqarah ayat 257 ya. Yang 257 itu adalah turunnya Rasulullah membawa ajaran Allah supaya manusia itu tidak menyembah berhala, biar manusia hatinya tidak dalam kegelapan. Pertama, penyampaian materi. Penyampaian materi mengke saged sak jam, saged kirang, terserah mengke. Kedua, season kedua tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan terkait apa materi yang kami sampaikan. Bila mana kurang paham, saged tangklet Pak Bu nggih. Bu sing kudungan, barangkali nanti ada yang kurang paham saged ditanyakan.
Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Manusia, setiap diri manusia Allah itu memberikan dua sifat. Pertama disebut sifat basariyah. Sifat basariyah iki sifat yang ada kaitannya dengan kemanusiaan. Sifat manusia itu umumnya moh gak enak, njaluk enak. Tidak mau tidak enak, maunya enak terus menerus. Ini sifat basariyah. Umur njaluk sing panjang. Nggih napa mboten? Sehat barokah. Lah ngoten nggih. Bisnis lancar. Semuanya yang perkara basti dan enak, basti iku enak, iku wis dadi lumrah dan umum. Manusia berlomba-lomba mencari hal itu. Di dalam sifat basariyah itu bertengger dua nafsu. Ya. Nafsu pertama disebut nafsu nafsiyah. Niki dalam diri semua manusia. Yang kedua nafsu amarah. Orang Jawa menganggap ikut dulur. Itu setiap saat menemani kita. Nafsu nafsiyah memunculkan mohon maaf. Ora gelem kona'ah. Nggih. Senengane riya, takabur, sum'ah dan lain sebagainya yang tergabung dalam sifat basariyah wau. Intine sifat-sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki kok iso ngenal sampean. 1, 2 nafsu amarah. Nafsu amarah akan muncul di dalam hati panjenengan kalih kula manakala datangnya sesuatu yang tidak dikehendaki hati. Contoh jenengan bisnis. Lah kok bisnis iki dirusak konco akhirnya jatuh. Amarah napa mboten? Muring-muring napa mboten? Muring-muring. Dan itu sudah umum dan wajar ada pada hati kita. Padahal nyuwun sewu mohon maaf, dua nafsu itu jikalau tidak diperintah Allah untuk masuk di dalam hati kita, tidak akan pernah nafsu itu bisa masuk. Allah menyuruh nafsu itu terhadap diri kita semata-mata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji hati atau roh kita pada Allah gelem nrimo ing pandum atas janjine sampean kali kula datang Allah lewat takdir opo ora. Saya ulangi, nafsu diperintah Allah untuk mengiting, mengiringi kita dengan pertanyaan bahwasanya Allah hanya menguji terhadap kita. Ujiannya kira-kira hati ini tetap memandang terhadap Allah atau tidak.
Jikalau hati ini tidak ada sistem cara untuk kembali kepada Allah, maka ruh iki akan dikuasai oleh hawa nafsu. Akhirnya Allah mengatakan di dalam surah At-Takasur, alhaakumut takasur. Dalam sholat pun mengapa nafsu itu masih bisa masuk, sehingga hati ini lalai pada Allah, diingatkan oleh nafsu kepada bisnis. Akhirnya hati ingat bisnis terhadap anak, terhadap istri, terhadap apapun. Mengapa ini? Ini fakta yang terjadi di tengah masyarakat, bahkan di golongan apapun pasti terjadi. Padahal Allah kalau menjelaskan tentang sholat di dalam Al-Quran, wa qumu lillahi qanitin ay khasyiin. Bahasaku lo wajib dulur kita sholat iku khusyuk, wajib. Tarkib definisi khusyuk, hati tidak bisa dilalaikan nafsu dengan perkara selain Gusti Allah. Niki nek nafsune pun jinak saged. Sifat basariah di dalam diri panjenengan kali kula nek dereng jinak, mohon maaf estu. Apapun status kita, apapun setinggi apapun jabatan kita, nggak akan bisa kita menjalankan sholat sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Boten saged. Estu Pak. Walaupun kita sudah umur 60, 70, 80, tetap nggak bisa. Lah terus bagaimana kunci daripada nafsu itu bisa jinak? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Inilah yang dimaksud baginda Rasul dalam muhadasah para sahabat mengatakan, tatkala satu hati, jagatnya hati terkuasai oleh nafsu, mohon maaf sekali, mohon maaf, sampai kapanpun kita tidak akan bisa menjalankan sholat sesuai Al-Quran. Koreksi, kula curiga, kula buka mulai juz awal sampai juz akhir, manakala ada ayat yang menjelaskan tentang sholat mesti memakai kalimah koma, tidak fa'ala. Koma asluhu qawama ala waznin fa'ala. Lah bedanya bagaimana? Gini Pak, kalau fa'ala cukup menjalankan secara fisik, hati kita tidak ada perintah untuk menghadap pada Allah. Kalau fa'ala, kalau koma menjaga, artinya lebih daripada fa'ala, artinya tidak hanya fisik kita taat di dalam hukum syariah, tetapi hati atau ruh kita harus taat terhadap hukum hakikat nuju makrifat, sehingga hati atau ruh bisa hudur khusyuk madhep menyang Gusti Allah. Subhanallah. 1, 2, tatkala kata Rasul jagatnya hati dikuasai sifat basariah atau nafsu, selama itu hakikatnya hati dalam keadaan gelap. Dikatakan gelap iku peteng, dikatakan peteng
hati itu tidak bisa makrifat pada Allah, nggak bisa. Sebab apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Sebab di dalam hati kita ada semacam hijab atau tutup atau kunci. Sekali lagi, manusia itu ada dua mata. Mata jasad disebut basariyah, mata hati ruh disebut ainul basirah. Ainul basariyah apabila tertutup oleh sesuatu, maka tidak akan bisa tahu apa yang ada di depan. Iya atau enggak? Betul nggih? Kalau tidak percaya, nanti selekas habis pengajian semua pulang, tolong ditutup semuanya matanya. Kira-kira nyampe di rumah? Nggak mungkin. Begitu juga mata hati, mata ruh yang disebut ainul basirah, tatkala terhijabi oleh sesuatu, tertutup, maka walaupun kita sholat, dimanapun kita berada, tidak akan pernah mengerti, tidak akan pernah sadar bahwasanya Allah itu jengleh. Jengleh di sini apa? Bahasa jengleh. Nyata cetha welo. Sebab Allah sampun dawuh di dalam surah Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Mulai jagat etan sampai jagat kulon, hundi dimanapun kau berada, di situ ada wajah Allah. Terus mengapa kita tidak tahu, tidak mengerti dan tidak merasa? Satu cuman jawabannya, karena mata hati kita telah tertutupi oleh sesuatu yang disebut masyaallah, yaitu selain Allah, yang Al-Quran menyebut asyahwatu ad-dunyawiyatu, kesenangan duniawiyah hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Tutup itu tidak akan pernah hilang, bahkan tutup itu tambah-tambah. Kalau tutup itu bertambah-tambah tebal, maka semakin gelaplah mata hati atau mata roh. Maka Allah sampai kapanpun kita anggap sebagai perkara sing ghaib, perkara yang tidak jelas. Rasulullah kalau mau muhaddas terhadap para sahabat, kalau hati terhijabi dengan, mohon maaf, terkuasai oleh nafsu dua tadi, maka itulah yang disebut hati yang gelap. Allahumma sholli ala Muhammad. Hati yang gelap, dia akan mengalami satu kegelapan sehingga dia hati, bukan jasad. Karakter hati kita, mohon maaf, mesti mengikuti hukumnya nafsu dua tadi. Apa hukumnya nafsu itu tadi? Mengajak hati lalai terhadap Allah. Ayatnya kan gak berhenti di situ. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsala amratum bisu illa rahima rabbi.
Ono nafsu sing dirahmati Allah. Lah, ini loh Bapak Ibu yang tergabung di dalam sifat yang kedua, yaitu sifat basiroh. Di dalam sifat basiroh ada nafsu dua, lawamah dan mutmainnah. Wong Jawa ngarani dulur papat limo pancer. Bapak Ibu, nafsu dua ini di dalam sifat basariyah dan basiroh tiap saat dan waktu perang, Pak. Sing satu golongan kiri ngejak maksiat, sing satu golongan kanan ngejak taat kepada Allah. Menang di jajal. Sing tak maksud maksiati ati, bukan maksiati jasad. Apa maksiati ati? Rasulullah dawuh, hubbud dunya khati'atun kabiratun. Cintane hati terhadap selain Allah yang disebut duniawiyah itu maksiat, mbahne maksiat. Sebab apa dikatakan mbahnya maksiat? Karena itu yang menjadikan hati akan menyembah selain Allah. Mpun didelok ndugi pandangan syariat. Pandangan syariat dikatakan menyembah selain Allah, jenengan nyembah reca, jenengan nyembah berhala berupa batu. Bukan itu yang ku maksud. Hati atau roh bergendak ria, berkasih kasihan terhadap hubbud dunya. Pandangan kacamata hakikat itu akan menjerumuskan hati ini di dalam syirik khafi atau syirik yang paling halus. Tatkala hati masuk di dalam perangkapnya nafsu koyok ngeniki seperti ini, Rasulullah mengatakan itu berarti hati yang gelap. Terus bagaimana kita bisanya menjadi hati yang terang, hati yang makrifat pada Allah? Allahumma sholli ala Muhammad. Diteruskan nggih. Nggih, ngapunten pengaosan kula, materi kula cuman ranahnya dateng hati. Dandani roh, dandani hati, mboten dandani jasad. Nek dandani jasad sampai mulai akil balik wis dididik ilmu syariah. Iku kanggo dandani jasad. Ibarat orang sholat, oleh karena kiblat kita orang Islam ada di Mekah Barat, maka orang Indonesia sholatnya harus menghadap ke barat. Itu jasad diatur hukum syariat, wis bener. Sekarang hati atau ruh. Bagaimana ruh atau hati ini? Imam Ghazali nek dawuh tentang hati di dalam kitab perang sing paling abot yaiku perang nglawan hawa nafsune dhewe. Nek perang Badar ngene Pak nyuwun sewu. Subhanallah, gampang. Perang ning Ambon ya padha ketoke gampang. Nang Poso perang antara wong Islam ambek wong selain Islam gampang. Lah perang melawan hawa nafsu iku dulure dhewe ya. Nafsu ngomong wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Dengan kesenangan dunia ini, kata nafsu, akan ku poles, akan ku berikan satu iming-iming. Apa iming-iming itu Pak? Janji-janji kalau kesenangan dunia itu akan jadi segala-galanya.
Bagaimana hati atau ruh kita itu didesain oleh nafsu supaya hati tidak mencintai Allah. Subhanallah. Mengapa kita masyarakat bawah itu tidak mengenal tentang ilmu itu? Padahal inilah kunci jenengan kali kula sok husnul khotimah atau su'ul khotimah. Mengapa masyarakat bawah tidak dikenalkan hal ini? Ya udah, jawaban sendiri. Makanya kula tidak akan membahas yang bukan poksi saya. Poksi saya hanya membahas tentang bagaimana menciptakan hati kepada Allah itu bisa mencintai selama-lamanya. Kula mboten bahas ngilmu tentang hukum syariah, saya hanya membahas tentang ilmu hakikat, berarti ranahnya terhadap hati untuk membebaskan hati dari belenggu hawa nafsu. Makanya nek dereng diterima kula nggih ngapunten ingkang kathah. Estu Mbah Yai mohon maaf sebab kula niki bek sisi tugase dari Allah untuk memberikan tatangelmu hati untuk bisa mendekat pada Allah sehingga syariate melaku, hakikate melaku nuju makrifat Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kembali dalam satu pertanyaan. Apa syarat yang harus kita persiapkan untuk menjadikan hati yang sing selamat sebelum kita mendekati ajal? Bagaimana kita menciptakan hati yang betul-betul qanaah, yang betul-betul istiqomah menyang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun kula tutuhke nggih, mungkin jenengan padosi piyambak. Engko nek gak trima, nek sik dereng ketemu jenengan saged madosi kula lewat 0856 3282 561. Niku kujadikan media untuk ngaji. Media untuk ngaji di seluruh Nusantara, khususnya seluruh dunia pada umumnya. Sehingga mohon maaf oleh karena di situ banyak yang bertanya, kadang tanyanya pagi tak jawab subuh. Karena terbentur dengan waktu dan kesibukan. Nggih mohon maaf. Kok gak langsung dijawab saiki ya? Mohon maaf nggih. Saking banyaknya yang masuk. Pun Bapak Ibu, pertama pun sampean catet ning ati sampean. Oleh karena Allah memberikan dua ajaran. Siji ajaran yang dibawa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hukum syariah yang membenarkan atau menoto jasad ini biar hablum minannas, beragama kita benar. Yang kedua, Allah memberikan ajaran lewat baginda Rasul yang tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang ajarannya disebut ajaran tentang hati, ajaran khusus membahas hati menyang Allah. Di situ disebut qad tabayyana rusdu minal ghai, ajaran yang membebaskan ruh atau hati dari belenggunya hawa nafsu. Bapak Ibu, ini yang jarang disampaikan di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Estu Pak.
niki jarang. Makanya saya memberanikan diri jauh-jauh dari Jawa Timur ke sini. Saya hanya memberikan hidangan menawi jenengan niki purun nedha utawa mendahar atau memakan atau menerima ajaran tersebut. Apa ajaran yang dimaksud qad tabayyana rusdu minal ghoi? Yaiku ajaran yang pernah disampaikan oleh baginda Ibrahim alaihissalam, millata Ibrahim hanifah, ajaran yang hati condong terhadap mentauhidkan, mengesahkan Allah. Kuncinya pertama, jenengan kedah madosi Nabiullah Ibrahim. Jenengan harus berguru terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang tabi'in as-solihin. Teng wingkinge wonten as-solihin. Siapa mereka? Beliau-beliau itu akan mengajarkan khusus tentang ilmu tauhid, ilmu yang membahas bagaimana cara untuk mengesahkan pada Allah. Niki bukan jasad loh Pak, bukan jasad. Sekali lagi, ini bukan jasad tapi urusan hati. Lah di situ dituangkan manakala Anda sudah mendapatkan figur seorang guru akhirat tadi yang tabi'in, hati panjenengan pasti akan bisa melakukan habis qad tabayyana rusdu minal ghoi wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Hatimu pasti akan meninggalkan, hati loh bukan jasad, meninggalkan kesenangan dunia. Walaupun jasad tiap hari berinteraksi dengan kesenangan dunia, kerja mencari kebutuhan dunia karena hukum syariat wajib, tapi hati tetap meninggalkan kesenangan dunia. Satu sisi wayu mimbillah, hati panjenengan bakal menemui hudur mung dateng Gusti Allah. Piye carane? Siji tadi kudu ngagem guru akhirat, guru yang ngajarkan khusus tentang ilmu kaweruh, ilmu tauhid. Mbah Buyut biyen ngarani ilmu tuwek, ilmu sepuh, ilmu lakune ati. Niku tertuang di dalam surah Al-Kahfi ayat 1 wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan saleh wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Carane sampean bisanya ketemu Allah, bisa Allah iku mau apa mau jenggle apa welo-welo cetha welo-welo, siji kudu wa amilus sholihah. Laku sing bagus, laku bagus iki bukan laku jasad tapi lakune hati. Sekali lagi, yang dimaksud wa amilus sholihah yaiku lakune hati pada Allah. Sapa wonge lakune ati iku bener, mesti lakune jasad melu bener. Sebab kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Sarhul Hikam dawuh,
ati koyok raja, roh iku koyok raja. Lah prajurite iku jasad niki, tangan, meripat, kuping, cangkem dan lain sebagainya. Nek rajane dolim mesti prajurite melok dolim. Nek rajane taat mesti prajurite melu taat. Gak kira rajane taat prajurite dolim ra kira. Mesti nganut rajane. Nganut rajane. Estu Pak, niki wis dadi rumus, ngeten iki dadi rumus. Rajane laku yakfur bitaghut, meninggalkan at-taghut niku nek makna murad iku berhala. Pira-pira berhala. Jothoke kok disebut berhala iku piye? Ditarik dari kacamata hakikat makrifat bukan syariat. Hati saya mencintai selain Allah. Yang disebut sebagai kesenangan dunia. Loh, niki lho jenengan bakal lelaku pasti akan melakukan meninggalkan kesenangan dunia hati ini, walaupun jasad ini di tengah-tengah berinteraksi dengan kesenangan dunia. Karena Allah juga ada di situ. Berhubung sampai punya sistem untuk bertemu Allah, pasti akan bisa bertemu. Hati sampai tidak bertemu kesenangan dunia, hati sampai bertemu Allah, jasadnya bertemu kesenangan dunia. Perlu nih kanggo ngingoni anak bojo ambek kanggo perjuangan di agama. Paham nggih? Lah siji nek pun kepanggih guru sing kados mekaten Bapak Ibu, ngapunten ingkang kathah, jenengan mengke bakal diwejang, bakal dipahamke tentang ilmu bagaimana cara menjinakkan hawa nafsu tadi. Otomatis sampai bakal dikasih satu ilmu untuk diamalkan, dilakoni. Saya suwe semakin lama nafsu iku akan jinak. Nafsu mang dijak salat angel ya apa akhire manut. Nafsu iku dijak sedekah wangele pol akhire manut. Yang merintangi iku wis ora patek berpengaruh. Niki lakune ati lho ya, duduk lakune jasad. Jasad engko manut, jasad iku kok manut. Wis. Kalau ilmu itu sudah jenengan kagem, akan membuahkan satu kefahaman untuk mengamalkan kepada Allah illa liya'budun dengan benar. Kita akan dibimbing bagaimana sholat yang khusyuk, bagaimana kita berinteraksi dengan duniawiyah ini ada keseimbangan antara syariat dengan hakikat menuju makrifat pada Allah. Pasti akan dibimbing teng mriku. Jenengan laku panjenengan inilah yang akan disebut sebagai uzlah atau kholwat atau zuhud. Pasti teng mriku jenengan akan dibuka sistem kunci bagaimana jenengan kali kula niki sagete kepanggih nyoto jengleh-jengleh yang disebut Allah itu sendiri. Bapak Ibu, ing dalam ilmu syariat bimbingno jenengan, ngenalno jenengan kalih kula dateng Allah itu sebatas ismudat. Surat
Al-Fatihah ayat pertama disebutno bismillahi kelawan nyebut asmaning Allah. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan lagi maha penyayang. Mohon maaf, ternyata tidak kita sadari Allah itu adalah nama. Paham nggih? Di mana ada nama pasti ada yang memiliki nama. Ibarat ini namanya degan. Degan. Nggih. Degan, kerambil, klopo itu nama. Lah, wujud yang memiliki nama degan ini, mohon maaf, piring mriki namine napa? Piring sami ya. Iku sebuah nama. Wujud sing duweni nama piring, aku yakin bukan degan. Paham nggih? Oke. Serban itu adalah nama. Wujudnya serban ya iki. Allah itu nama. Yang memiliki nama Allah itu yang mana? Lah ini Bapak Ibu ngelmu sing supaya masuk di situ minim sekali diajarkan di tengah umat Islam. Makanya saya memberanikan diri untuk mencoba mengurai dengan harapan sholat sampai ben khusyuk, ati sampai ben kenal Gusti Allah, tidak hanya sebuah nama tapi juga yang memiliki nama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sinten gusing duweni nama Allah, dibuka di dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Wis. Subhana moho suci sopo alladzi. Alladzi. Tulisan Allah kan boten enten teng mriku. Karena sampean wis toto alladzi. Sopo alladzi iki? Dimaknani adalah zat. Di bahasa Jawa kan hidup, urip. Asra kang nglakokake sapa alladzi bi abdihi kelawan kawulane alladzi ai Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki nyeritakno Isra Mi'raje Kanjeng Nabi. Abdihi niku nek kula terjemahkan dari sisi hakikat panjenengan ya kuwi urip sing nglakokake jenengan tekan umah mrene. Mengapa hati pada waktu berangkat tidak makrifat Allah, tidak merasa yang memperjalankan jenengan kali kula iku Allah? Japane mek situ, krana ati sampean kali kula wonten tutupe. Apapun alasan panjenengan mripat dohir, nek ketutup diduduke ning ngarepmu, di depanmu ada degan, bisa melihat? Enggak akan bisa. Makanya Rasulullah pernah memberikan noboyo terhadap sahabat niku. Sopo sahabat yang yang bisa sholat dengan khusyuk, saya kasih serban hijau. Gitu toh. Subhanallah. Para sahabat seluruhnya tidak bisa kecuali Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu pun ketika mau salam hatinya ingat
serban. Mohon maaf, iki ada yang mentafsirkan gini Pak, tapi saya kurang sepaham. Mohon maaf ya. Wong Sayyidina Ali sahabatnya gak iso, apa maneh kita. Mohon maaf, saya tidak sepaham dengan kalimat itu, statement seperti itu. Mengapa saya tidak sepaham? Karena ada ayat yang mengatakan aku akan menghendaki kawulaku yang ku kehendaki, siapapun yang bisa menghadap dan bertemu aku. Lebih pantas mungguh kula tak tafsirni dawuh Rasulullah iku ngenten. Itu menunjukkan bahwasanya siapapun kita, manakala hati masih buta pada Allah, tidak akan pernah bisa sholat dengan khusyuk. Apa mesti sing kopian ngene khusyuk? Telek ah. Sampeyan tahu telek nggih? Apa mesti sing jasan surbanan terus sing apa jubahan iku mesti khusyuk? Telek ah. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanduru fi qulubikum. Allah iku ora ndelok status dohir. Bah iki kiai, bah iki santri, bah iki wong kalau hati sampean kali kula, siapapun kita, tatkala hati masih terhijabi perkara selain Allah, teleka nek isok salat khusyuk. Itu kalau boleh saya tafsirkan dawuh Kanjeng Rasul seperti itu. Siapapun kita, tatkala hati masih terhijabi, matanya hati terhijabi. Apa sih mata hati? Al-imanul haq, iman yang sudah sampai ke ihsan, itu mata hati. Itu masih terhijabi dengan sesuatu, maka nggak akan bisa hati ini sholat dengan khusyuk. Ngapunten nggih kula wau ngadeg. Mboten napa-napa nggih. Nggih. Dengkeke kumat ngoten lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho sing mburi potongane Gus kok keren ngene. Si aku iki ya kepala desa. Gusti Allah ndeleh ning Mojokerto niki kula pun dideleh umarok niku 2 periode. Ngapunten. Dadi kula nggih dikengen dakwah nang nggone umarok, tidak hanya di tengah ulama ndak. Jadi mohon maaf, ya aku menyesuaikan lah rek. Mosok kepala desa gak ngene. Lha ngaten dah. Ngapunten Kang Kathah nggih. Gusti Allah iku nek nggawe wayang iku wis mau macem-macem. Artinya guru akhirat yang kita cari itu apakah dia selalu memangku pondok? Belum tentu. Apakah dia itu harus berpakaian dinas seperti ulama? Belum tentu. Mohon maaf, Gusti Allah iku gak ndelok suwarikum, status dohir. Walakin Allah yanduru fi qulubikum, tetapi Allah ndelok piye kelakuane ati. Beliau-beliau itu bisa jadi diletakkan Allah sebagai pejabat, sebagai petani, sebagai pelayan, sebagai pedagang. Bisa jadi beliau-beliau itu dijadikan Allah. Dia itu kerjanya nyuwun sewu Pak, pemulung. Mohon maaf,
Tidak harus dia pengikutnya, santrinya ribuan, belum tentu juga. Tergantung Allah. Itu yang harus kita cari sebelum kita itu meninggal dunia. Sebab figur yang seperti itu yang akan menciptakan karakter hati kita untuk berkasih mesra kepada Allah, tidak berkasih mesra terhadap urusan selain Allah. Walaupun jasad ini berkasih mesra dengan selain Allah. Memang ikut ngono. Jasad ketemu jasad. Jasad ketemu dunya, hati roh ketemu Allah. Ya iki berarti keseimbangan hukum syariat dengan hakikat. Kudu ngono umat Islam iki. Nek mboten ngoten nyun sewu Pak, tukaran terus. Estu tukaran. Karena beda madhab, beda aliran aja, kadang-kadang hati muncul hasud. Oh sing bener aku. Oh sing salah kono. Nek gak melu aku gak bener. Lah ngoten. Wis mesti Pak, njaba niku berwarna-warni. Kata Rasulullah, iso beda pendapat, beda madhab iku dadi rahmat. Orang malah dadi permusuhan. Kuncinya hanya satu. Seluruh umat Islam tidak hanya di Nusantara, di dunia, tatkala dia itu semuanya berhakikat nuju makrifat, gak ono wong tukaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Ora enek wong tukaran. Sebab ngene, kalau hati sudah duduk istiqomah di hakikat makrifat pada Allah di maqam musyahadah, hati itu nggak bisa protes terhadap mereka yang pakai tahlil, yang pakai kunut, nggak akan protes. Begitu sebaliknya, semuanya karena Allah. Loh, di situ loh. Ibarat gini Pak, jenengan sak pirang-pirang tiang niki, mriki nggih beda-beda. Ada yang jalan kaki, numpak kapal, ya, kapal sandal niki lho Pak ya. Ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil, lah ngoten nggih. Ada yang pakai sepeda panjang. Loh, kita nggak usah tukaran karena beda tumpaan, nggak usah. Padahal semuanya tujuannya adalah ke satu titik, ke natijah ini, ke makhlus syahid ini. Kita di sini mengadakan pengajian dalam rangka Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh umat Islam bermadhab-madhab, beraliran kata, tolong ora usah dadi tukaran, semuanya itu bisa dijadikan sebagai tumpaat menuju dan bertemu pada Allah. Itu bisa sampai di situ manakala jenengan hati itu sudah terdidik oleh ajaran Allah ajaran yang dinul haq. Itulah ajaran kotabayyana rusdu minal ghoi, ajaran yang membebaskan, memerdekakan hati dari penjajahannya hawa nafsu. Bapak Ibu, kalau wejangan guru sampeyan pun jenengan tumindakake berbentuk zuhud, mesti sampean digawani kuncinya untuk masuk di alam musyahadah, yaitu alam di mana jenengan akan ditemukan Allah. Apa kuncinya? Dibuka mboten? Dibuka napa mboten? Miftahul jannah lah sampean unekno ta? Kuncinya swarga la ilaha illallah. Mohon maaf, itu tadi kan kita ucapkan lewat jasad, rupa, mulut. Lah ngoten nggih. Pertanyaan saya, sudahkah kau amalkan lewat hati atau ruh? Sampeyan jawab dewi-dewi.
Biasane ning ngeten nek teng griya kula nganggo papan ngoten kula tulis. Ayo kita urai. La ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah. Teng mriku anjurane di dalam tauhid. Nafikanlah isinya la ilaha dalam hatimu. Artinya tadi tidak ada Tuhan. Iku nek diterusno illallah. Sik tak kei koma. Janjane Pak nggih. Janjane sebenarnya kefitrahan roh iku tidak ada selain Allah yang disebut kesenangan dunia. Tatkala jenengan ada di zaman azali sampai dumugi akil balik, hati atau roh itu tidak akan pernah mengenal menyembah terhadap selain Allah. Berarti jenengan niki sesungguhnya sudah pernah makrifat pada Allah. Ayo dibuka Quran ini. Sebelum roh ikut diturunkan ke dunia, Allah dawuh, alastu birabbikum. Hei roh, betulkah aku Tuhanmu? Iki Allah. Sok kuwi mung berkasih mesra menghadap syuhud padaku aja. Roh jenengan kali kula niki dawuh, jawab qalu bala injih syahidna estu kula tetep syuhud madhep menyang jenengan tidak akan pernah mencintai selain panjenengan, tidak akan pernah selingkuh terhadap selain panjenengan. Itu posisi kita belum balik. Sekali lagi, itu posisi kita mulai zaman azali sampai akil balik. Wis kados lari alit sing dereng balik niki. Mangkane Rasulullah dawuh kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sahih Bukhari 1228. Setiap bayi yang dilahirkan ke dunia ini hatinya dalam keadaan fitrah. Dimaksud fitrah, hati belum berinteraksi dengan urusan dunia. Sampai Rasulullah dawuh nek ana bayi mati iku langsung dijamin surga. Anak jenengan lho Pak, ana sing sedo sadurunge balik celengan. Tapi habis ngaji iki aja dimaknani, wah anakku sik cilik tak gantungi gawe celeng. Oh, keliru Pak. Salah paham niku. Salah paham. Pun. Loh, ketika saat jenengan akil balik niki le baru roh niku masuk dalam alam kegelapan. Sampai berapa tahun? Macam-macam. Pokoknya detik-detik sampai kali kula sudah hati sadar diri tentang ajaran Allah di dalam hakikat. Makanya Gus Dur maksudnya ojo ngaji syariat tok, munggah ning hakikat supaya hatimu bisa makrifat pada Allah. Karepe ngono. Cuman saire mboten ditegesne ana kono. Lah, ketika saat akil balik hati masuk terhadap alam kegelapan, disebut kegelapan, mulai hati iki memasukkan selain Allah sehingga dihukumi cara hakikat kita telah menuhankan selain Allah. Makanya dawuh nggone la ilaha, nafikanlah isinya la ilaha di dalam hatimu.
sebab yaitu yang menjadikan tutupnya hati kita sehingga mata hati tidak bisa makrifat pada Allahumma sholli ala Muhammad. Mpun tegang-tegang lho ya, nyantai, rileks mawon, rileks mawon. Loh, kalau nafi iki sudah panjenengan lakukan, bisanya jenengan iki menafikan selain Allah di dalam hati, yaitu tadi jenengan harus punya guru akhirat, terus sampai dibimbing ilmune, terus laku dengan istiqomah, baru pembersihan kotoran hati mang akan terjadi. Setelah nafi iki selesai, isbatkanlah ilallah, tetapkanlah Allah di dalam hatimu. Berarti kita harus berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwasanya dengan zikir itu akan menjadikan hatimu damai, tenang. Oleh tenang damai sebab kepanggih Gusti Allah. Pertanyaannya, zikir bagaimana yang menjadikan hati ini bisa bertemu Allah? Wis, nyun sewu, ojo disalahno ajaran yang syariat nang thariqah, karena iki proses. Zikir bil lisan dikatakan zikir jahr, prakteke lesan kudu ngucap la ilaha illallah. Di dalam thariqah diucap bil qalbi, di dalam hati disebut zikir sir. Sik ngucap Allah Allah dalam hati entah berpuluh ribu bagaimana tiap hari. Mohon maaf, kula niki nggih mantan thariqah, petung thariqah. Nasabanti tak leboni, Qadari tak leboni, satawe kula leboni dengan maksud tujuan mencari kunci yang dimaksud ayat tadi, menjadikan hati damai ku piye. Hanallah, kula nek saged cerita dasar teko abah kula dhewe, mbah kula dhewe, salajengipun diterusake dateng Mbah Bakhri Mojosari, kemudian diterusake ning Jombang Mbah Wahib, kula terusake nang nggone Kediriku Mbah Fikih, akhire kula terusake nang nggone Malang Mbah Khayi, kula terusake ning Magelang Watu Congol Mbah Dalhar. Akhire ketemune kula dihukum nang nggone Watu Congol 3 tahun. Dihukum kula, akhire ketemu jenenge zikir sirrul asror. Zikir tanpa nyebut bil lisan, zikir tanpa nyebut bil qalbi, maka disebut sirrul asror. Meneng ati, meripati ati dipaksa untuk membuka. Tadi meripati ati disebut apa Pak? Imanul haq, yaitu iman yang sudah ihsan. Islam, iman, ihsan. Dipaksa Pak. Imanul haq yang disebut ihsan, wong Jawa ngarani rasa. Sak jerone ati iku ana iman. Iman iku nek wis ihsan, maka wong iku atine mesti ana rasa. Berangkate ati sadar dan menyadari bahwasanya seluruh apapun iku dipenuhi sing duwe jeneng Allah. Sinten sing duwe jeneng Allah tadi? Balik kembali kepada surat Al-Isra, itulah alladzi, hidup yang sebagai sifat di dalam hidup itu laisa lahu kamislihi syai'un,
yang tidak bisa kau gambarkan, kau ucap, kau jenengno apa wae enggak iso. Iso mek ngeten meneng lho iya. Bila mana kula angsal nduding. Asline mboten angsal nduding. Asline. Tapi tak duding nek Bapak. Ya iki lho, Pak. Dan ini memenuhi dalam jasadmu, di luarmu, seluruh alam. Tidak ada sejarum tempat pun kecuali adanya Allah. Di bahasakno syariat ben gampang diceluk, iku jenenge Allah. Wong Islam marabbuka, sapa jenenge pangeranmu? Dijawab Allahu Rabbi, innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Nek pancen Allah iku pangeranmu lan pangeranku, fa'buduh, arahno hatimu mung dateng piyambeke. Mula syahadat sadurunge salat dilakoni, syahadat benerno dhisik. Asyhadu madhepe roh, madhepe ati, aku bersaksi, aku melihat. Dudu aku jasad lho, Pak. Aku hati, roh. Asyhadu nyekseni sapa ingsun an ing setuhune kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan maujud ilallahi kejaba Allah. Artine asyhadu sampean mang persaksine ngadepe kudu menyang urip sing ngelimputi kesenangan dunia. Bukan hati menghadap kesenangan dunia, tapi hati harus bersaksi menghadap melihat pada Allah. Bagaimana kita ada rasa untuk ke situ? Wong pertama ilmunya enggak diterangke, ilmunya enggak dijabarkan. Bagaimana iman kita bisa naik ke ihsan? Bagaimana kita sholat bisa khusyuk? Perkara yang menghalangi hati belum kita hilangkan, mboten saged. Makanya syahadat iki nek kurang bener, monggo hakikat salate nggih nglambyar. Nggih napa mboten? Ya Allah Bu, jenengan sing ana pawon. Kadang-kadang kate subuh niku pun masak, nggih Bu nggih. Estu perlune garwa putra iku ben dahar. Garwa arepe kerja ben saged dahar riyin. Ati subuh diwangi ngulek. Tapi ati gak krasa sing nglakokno iki Gusti. Gak ngaten Bu nggih. Wis masak lapo wae gerake dohir iki gak merasa, semuanya di situ Allah yang memiliki. Mboten duwe rasa ngoten. Berarti gak zikir niki jenenge gak eling. Gak eling, gak sadar. Mbasa wis goreng-goreng iwak, diteleh piring, salat subuh teka. Allahu Akbar salat. Ana kucing muni ngeong. Mesti ibu-ibu eling gak dipangan kucing. Lah ngoten nggih. Iku masalahe nafsu di dalam setiap diri kita, Bu. Iku munu belum jinak. Akhirnya nguasai jagate ati, akhirnya jenengan ditutupi dengan sesuatu itu supaya gak eling Gusti. Iki fakta, Pak. Hal yang terjadi sing koyok ngeten iki. Estu kapan malih jenengan kali kula niki pun sepuh, pun tuwa. Sing tujuan sampean kali kula mesti adalah kemati. Terus sudahkah kita pikirkan hari-hari itu? Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Allah dengan paksa. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah
wala yastakhirun. Nek iku wis teka ora bisa kondurno ya ora bisa kok jokno. Tidak bisa kau majukan dan tidak bisa kau mundurkan. Dan itu kita tidak tahu kapan datangnya. Kematian itu datang bukan hanya harus tua, ndak. Muda bisa jadi terjadi kecelakaan. Nggih mboten? Bisa jadi gak duwe riwayat apa penyakit berat, moro-moro kenging angin duduk, jantung gak nutut akhirnya mati. Nggih mboten? Tidak menunggu sakit. Kalau Allah berkehendak dino iki ya budal. Estu. Dan ini kullu nafsin dha'iqatul pasti datang. Ayo kita angen-angen. Boleh, siapa yang tidak boleh kita itu memikirkan kebutuhan anak putu, urusan dunia, boleh. Islam tidak melarang. Tapi satu, jangan pernah hatimu tidak memikirkan urusan akhirat. Jangan pernah hati kita itu tidak memikirkan bagaimana kita akan kembali kepada Allah dengan benar. Barometer yen meripat ati si wuto susah kongkon isok balik. Sampai ngertos alam barzah. Sinten di antara panjenengan sing ahli mukasyafah mriki? Sinten sing nate pecah wonten mriki? Ngeten. Alam barzah niku Pak. Alam bar pecah niku disebut alam barzah. Ada dua alam. Ada pintu kegelapan, ada pintu yang terang benderang. Yang pintu terang benderang itu pasti dimasuki orang-orang yang hatinya sudah nyata, sudah makrifat pada Allah. Lah alam pintu kegelapan pasti dimasuki oleh ruh yang hati kita belum mengenal Allah dalam wujudnya. Tuh, belum makrifat pada Allah. Wis sampean ngen-ngen dhewe. Umur sampean kali kula kari piro? Mangkane NU iku mau nyuwun sewu. Kiyaine nyuwun sewu, gak ketara. Akeh sing makrifat nang Allah ora pate ketara. Tapi nek jenengan gelem doleki sak temene, ketemu. Makanya Rasulullah dawuh, "Suk kuwi ger umatku terpecah menjadi 73 golongan. Siji golongan iku mang mlebu surga, siji sing nomor 72 mlebu neraka." Takok sahabat sinten yang setunggal? Ahlus sunnah wal jamaah. Sinten ahli sunnah wal jamaah iku? Kabeh ngeklaim. Sing gendera ngene aku, sing gendera iki ngaku aku. Ternyata Bapak Ibu nek kula angsal mentafsirkan hadis Rasulullah itu, dialah yang sudah mencapai tingkatan makrifat. Sebab sinten mawon panjenengan nek ati durung dunung, nek ati durung dong menyang hakikate Allah dalam kemakrifatan, wis kapak-kapakno apapun mesti sifat basariyah iki munclak-munclak. Nggih mboten? Itu pasti. Tapi nek nafsiyah ambek amaro iki jinak Bapak Ibu, disebabkan karena hati sampai sudah masuk pada makrifat Allah, maka tidak ada alasan sampai iki gak nrimo ing pandum apa sing diberikan Allah setiap saat dan waktu. Tadi ku gremeng-gremeng ini, engko nek ngajine cocok ambek lagune ati, ayo nggawe rutinan. Mangun sing gremeng-gremeng ngoten. Bukannya saya tidak mau,
monggo. Tapi sampean toto jadwale, ojo sampai tabrakan dengan jadwal saya. Paling tidak 3 bulan atau 4 bulan satu kali, monggo. Mungkin jenengan kula bekali dasar tauhid, pengembangan tauhid dalam rangka untuk hati, membuka hijabnya hati atau membersihkan kotoran hati. Nek niki setuju. Tetapi sebetulnya gak usah ana kunu sampean mlebu nang ngone link kula lengkap teng mriku. Link ning YouTube niku lho. Sampean ketik Ponpes Jaya Baru langsung medal dasar tauhid iku piye, sampean saged Anda bisa untuk mempelajari hadis itu. Bila mana gak paham bisa langsung tanya lewat nomor yang tertera di situ. Nah, wis terserahlah. Kadang-kadang kok cik gak enak yo ketemu ning YouTube tok, wis ketemu nang wonge langsung piye. Monggo nek Gusti Allah menghendaki. Monggo. Kula bukani mboten purun monggo, pokoke enggak tabrakan jenengan jadwal yang lain nggih kula monggo kersa nderekake. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kesimpulan ini. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Substansinya materi saya di situ. Barang siapa yang hatinya menjadikan Allah sebagai imamnya di segala aspek kehidupan apapun, waktu sholat aspek, waktu kerja aspek, waktu apapun, bahkan nyun sewu niki biasa dilakoni oleh para kekasih Allah. Waktu hubungan suami istri, beliau hatinya selalu hudur menyang Gusti Allah. Niki aspek. Dan ini kalau menurut pengalaman saya yang terwangel ya, tersulit. Ketika saat dihadapkan syahwatul farji, syahwat itu kesenangan, farjio kelamin, iki wangel. Kadang-kadang Pak processing ini sepurane Bu Mbah nggih ngapunten. Kadang-kadang bekutute langsung ngeten. Mari ngene langsung karena kedorong ati makrifat nang Gusti Allah. Ora apa-apa. Mengke saya suwe ngene maneh. Aja disoting. Niki ngapunten sing ngaji nggih. Tidak hanya sak Nusantara, juga luar negeri barang, tidak hanya di Sydney. Tadi kula live niki. Jadi mboten nate kula ngaji mboten live, selalu live. Masalah jamaah sing sak Nusantara niku nyuwun minta supaya setiap ngaji dimanapun itu harus di live streaming biar ikut ngaji sepindah. Pun niku yang paling berat Pak. Tapi seberat apapun aspek syahwatul farji, tidak ada alasan kita tinggalkan untuk tidak berzikir pada Allah. Harus, yaitulah akan menciptakan waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tua. Anak yang soleh adalah anak yang lakune ati iku bagus. Dikatakan bagus karena sudah sampai makrifat dateng Gusti Allah. Ada pertanyaan, Gus, kula niki duduk keturunane nasabe wali, kula niki nasab keturunan bandol, ngapunten, keturunan wong sing elek-elek. Pertanyaane, bisakah saya sampai pada Allah di dunia ini makrifat pada Allah? Saged.
saged. Carane ya apa? Ya itu tadi. Wong iso ndandani radio rusak. Iku sebab wong kuwi orang itu gelem mau belajar ilmu elektro. Paham nggih? Kalau sudah menguasai ilmu elektronya, maka ketika saat dihadapkan radio rusak, bisa dandani? Bisa. Jenengan kali kula buta dengan ilmu elektro, dihadapkan TV rusak, jenengan dandani bisa? Enggak bisa. Kita paksa Gus, ya monggo dicoba aja. Nanti kalau sudah selesai dicepno listrik, bukan gambar yang keluar, tapi ketika dicepno yang keluar adalah beluk bul alias kobong. Itu berarti ada konsleting karena kebodohan kita. Sama jenengan kali kula, apakah bisa kita itu ketika saat ilmu itu sudah kita terima, ajaran Allah dinul haq itu sudah kita terima, kemudian kita lakukan dengan bentuk uzlah, dengan kunci zikir pada Allah, bisa sampai pada Allah. Wallahi billahi bisa. Ya, saya kasih semangat seperti itu dengan catatan supaya Anda ini nyun sewu, biar tidak pesimis, kecil hati. Makanya saya buka nomor surah Al-Isra itu mengapa tidak memakai isim ma'rifat tapi isim nakirah, abdihi. Nakirah itu untuk umum, ma'rifat untuk khusus. Artinya siapapun panjenengan kali kula, manakala patuh dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik di dalam syariah maupun di hakikat, pastilah Anda bisa sampai pada Allah. Nek boten bisa, mengapa ayatnya surat Al-Kahfi ayat sedoso iku kok disampaikan? Padahal Quran itu semuanya tidak hanya untuk baginda saja, tetapi untuk seluruh umat manusia. Sing cerdas titik. Ngapunten. Sebab gini Pak, ada rumor yang mengatakan yang bisa sampai makrifat pada Allah itu nasabnya para wali. Sampai jangan kena provokasi seperti itu. Siapapun panjenengan bisa. Allah sendiri yang menjamin. Allah sendiri. Selain Allah tidak bisa menjamin. Hanya Allah yang bisa menjamin. Tapi dengan catatan itu tadi, kita mengikuti ajaran syariah, kita mengikuti ajaran hakikat, terutama iki. Bapak Ibu hadirin, barang siapa yang menjadikan Allah sebagai imamnya hati, maka yukhrijuhum, Allah bakal ngetokke ati jagat ati sampai dari kegelapan, minad dzulumati ilan nur. Iki Quran, iki dawuhe Allah. Barang siapa yang menjadikan Allah sebagai imamnya hati, bukan nafsu lewat kesenangan dunia, maka Allah akan mengeluarkan kegelapan hati menuju terang benar. Artinya gelapnya sebab ono tutupe, berarti yang menghilangkan tutup iku Gusti Allah. Koyok-koyok ya usaha sampean tolabul ilmi, koyok-koyok ya usaha sampean melakukan zuhud uzlah, koyok-koyok tapi semuanya itu yang menghilangkan adalah Allah. Kesimpulannya ngoten wau. Saiki sebelum tanya jawab, pesen kula mulai muqaddimah sampai natijah kula jelasno kabeh. Hanya satu pesan saya, tolong sekali lagi
jenengan pun sedo dhisik. Anda pun mati dulu sebelum hati panjenengan wis makrifat pada Allah. Pun niku tok. Tatkala hati sampean iku wis makrifat Allah, kula ikhlas ridho jenengan sedo. Jenengan berangkat nang Allah, monggo. Wis muga-muga ingkang rawuh sedaya ditakdirna lan dikersakno Allah. Njalakake kesempatan didadekno ati ingkang husnul khotimah. Lan sedaya anak putu panjenengan kalih kula didadosake Allah estu hatinya syuhud menyang Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. Terakhir niki hubungane kalih maulid iku apa? Ngeten Pak. Maulid niku kan hari kelahiran Rasul. Nggih. Maksude diperingati supaya jenengan ben bali dari alam kotor, dari alam gelap, ben balik alam fitrah kaya dene bayi lagi lahir. Niku lho maksudnya. Otomatis bahasa kudu babakan hukum hakikat nang makrifat. Cara hakikat. Nek cara syariat dengan adanya diperingati hari kelahiran baginda Rasul iki supaya jasad iki sing asale maksiat wis ndang bali ya taat nang Allah. Paham nggih? Karepe ben fitrah maneh. Sebelum jenengan kali kula niku sedo sehingga apa nek Rasulullah sing diperingati ku hari kelahiran sing dikholi jenengan kali kula niku kebanyakan dina kematian teng mriku. Ora tumon sampean ngekholi dina kelahirane si A, mboten enten. Mesti khol dina kematian. Supaya jenengan kali kula ndang emut, ndang mati. Nek kaya ngono jenengan iki lekas bali atine nang Gusti Allah. Terus mang pitakoni zikir sing kanggo kunci sing ya apa mang sing disebut sirul asrar keterangane. Lah ngoten nggih. Pun ngeten Pak. Sirul asrar memangnya mboten dijelasno ning hukum syariat lan thariqah. Karena iku memang proses. Nanggone syariat disebut zikir jahar, thariqah disebut sir, hakikat disebut sirul asrar. Jerone lembut ono lembut, jerone rahasia ada rahasia lagi. Di dalam hati ada rahasia lagi. Niku wonten telung pintu. Sampeyan kudu buka. Pintu pertama disebut syu'arul basyirah. Artine di dalam hati sampeyan iku ada rasa. Disebut zikir. Zikir itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia ingat. Bahasa Jawa eling. Eling nggone ning ndi? Ning hakikat ingat iku sadar. Sadar tempatnya di hati. Jenengan dengan rasa merasakan adanya hidup Allah yang meliputi segala hal. Nek ati iku mang wis tekan kunu, sudah sampai di situ. Berarti pintu pertama sudah buka. Sehingga ketika sholat hatinya merasakan kehadiran Allah yang menggerakkan dan lain sebagainya. Lah, ini proses Pak. Ini proses. Pertama rasa.
Cara pengembangan rasa itu bagaimana? Ya sampean setiap dihadapkan aspek apapun, hati sampean harus diem dulu. Harus yakin merasakan bahwasanya yang berperan semuanya adalah Allah. Minimal hanya segitu. Syukur isok berlanjut terus ketika aspek proses itu terjadi. Minimal. Loh. Nek pintu pertama, jikalau pintu pertama itu sudah terbuka, maka pintu kedua akan dibuka. Allah disebut Ainul Basirah. Ain iku melihat. Isoke melihat ketemu sebabe perkara tutupe meripat sing dadekno gak iso melihat iku dibuka. Akhirnya jengleh Allah. Lah nek di situ disebut ketemu melihat ya ketemu yang melihat, tandane di dalam hati sampean iki sudah kefanaan selain Allah, termasuk jenengan aran roh Abdullah iku wis fana gak ono. Lah terus Gus, sing delok ambek sing didelok iku sapa? Lah dalam kitab Syarhul Hikam iku dawuh Syekh Ibnu Athaillah, la ibsorun wa mubsorun wa basurun. Aran yang menghadap, melihat, yang tadinya disebut ruh, aran Abdul iku gak ono, fana. Aran yang disebut Allah, yang dihadap, yang dilihat tadi iku ya wis fana. Aran mata yang kanggo melihat iku ya wis fana. Terus aran opo iku? Itulah yang Anda tidak bisa mengarani, Anda tidak bisa menyebut. Makanya dikatakan laisa lahu kamislihi syai'un. Itu nanti dijawab di dalam surah At-Thaha ayat 14. Hidup itu akan dawuh ning ati sampean, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah lidzikri. Loh, di situ hidup itu dawuh. Jadi cara kupinge ati sampean iku wis gak ada kesempatan ngrungokno cek-cek dangdut, nggak ada kesempatan. Mung dawuhe Allah iku tok sing krungu kupinge ati. Zikir iku hati sadar dan nyadari secara istilah bahwasanya semua yang berperan itu hanyalah Allah. Iku secara istilah. Secara lugat zikir adalah sadar, ingat. Makanya sampean tak takoki dhisik zaman azali sampean dijanji Allah alastu birabbikum, jenengan jawab qalu bala syahidna. Sok kuwi gelem nyembah aku nggih. Ilingno mboten? Halo. Jamaah Purwokerto. Ingat mboten? Napa kok gak ingat? Karena kita belum, mohon maaf, asine ya ana sing ingat, ana sing enggak, cuman gak gelem jawab. Nggih. Asline jenengan kalih kula ibarate ngeten. Jenengan kalih ibuke digawani dhuwit 20.000, Pake benjing iku masak napa? Oh, sop-sopan. Ya wis tukokno gobis, tukokno balungan, tukokno tahu nang pasar. Nggawa dhuwit 20.000 nang pasar. Sebelum sampai ke pasar ning prapatan ditabrak sepeda, cit dawer semaput, gak eling. Akhirnya jenengan dibawa ke rumah sakit nang ICU. Ibuke ditelepon,
Yu jah garwa sampean Cak Min ini mlebu rumah sakit, bingung. Ditinggal geledak budal rumah sakit didelok garwani Cak Min ning ICU. Cak, yo gak jawab, merem tapi ambekan. Wis seminggu diparani maneh wis melek ditakoni. Sopo awakmu? Gak eling nek iku bojone dhewe. Aku iki bojo sampean. Yujah. Yujah sapa? Lah, ngene iki disebut sadar apa mboten? Dereng nggih? Dereng. Tanggane teko ya gak kenal. Tapi wis melek ya wis isok mangan lan sak piturute. Iki durung disebut sadar. Terus seminggu maneh mara eruh, oh iya iki jah bojoku, Cak Di tanggoku dan lain sebagainya. Tapi ditakoni, Cak Min, sampean iso tutuk kene sebabe apa? Lali, gak eling. Nek dheweke nggo dhuwit 20.000 budal nang pasar beli sop-sopan. Embu yo, kok aku merono rumah sakit. Ngoten niku tiyang sadar napa mboten? Dereng nggih. Nah, cara jenengan biyen niku ditarap Allah, dibeat Allah, dijanji Allah. Nek gak iring berarti jenengan kali kula golongane wong durung sadar. Ternyata aku mang dep-depan ambek wong gak. Nah, wis niki perlu disadarke. Akhirnya diparani maneh saged cerita. Oh iya, Dik Jah, aku lah ngodik 20.000 kok kongkon nang pasar. Disuruh ke pasar beli sop-sopan. Oh iya, aku ditabrak sepeda. Ingat, itu namanya zikir. Itu namanya ingat, itu namanya sadar. Letak kesadaran jenengan akan tumbuh manakala iki. Eling-eling. Sampeyan resapi ning ati sampeyan dhewe. Manakala kebutuhan akhirat hati atau ruh ternyata saya selama ini ibadah iku sik bangsa jawareh, bangsa jasad tok, sedangkan hatiku belum betul-betul dikatakan menyembah Allah dengan benar. Makanya bahasa Quran kan gini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak memerintahkan jenengan nyapo-nyapo, ndak. Hanya disuruh beribadah, hanya disuruh untuk menembah menyang Allah. Artinya jangan sholat saja secara syariat kau jadikan nyembah, tetapi seluruh aktivitasmu gunakanlah untuk hati musyahadah kepada Allah. Bisanya hati seperti itu jenengan sadar diri akan tentang ajaran ilmu hakikat nuju makrifat. Nek ati wis sadar koyok ngono, berarti tanda-tanda panjenengan iki bakal dimasukkan zaman azali, zaman dimana jenengan kali kula niki makrifat datang Allah, janji menyang Allah. Nek wis ati kok disibukno hanya urusan hati pada Allah, iku tanda berikutnya berarti jenengan kali kula akan dimasukkan, mohon maaf, zikir sirul asrar mau. Itulah kuncinya masuk makom makrifat datang Allah. Pun dijelas nih, boten dijelas nih. Mbah Yai dulu itu tembung isyarah dulur. Kula mawon kali Mbah Haji Malang niku isyarahe ngeten. Atas dasar pitakon kula
Mbah, kula pengen nang Gusti Allah iki bendang tekan Mbah. Jawabe piye? Mlaku wong ngulon nggir aja toleh. Berhubung pakai isyarah kaya ngoten, santri biyen iku Pak, santri dulu iku gak bantah ambek dawuh Mbah Yai. Dilaksanakno walaupun maksudnya gak ning kono. Kula melampah tekan Malang sampai Magelang Watu Congol ya gara-gara dawuh kuwi. Ternyata maksudnya gak tolah-toleh, ati iku satu titik menyang Allah, tidak boleh noleh urusan dunya. Napa kok gak dijelasno ngoten niku kula piye? Mbah, kok ora dijelaske to sing tenan wong karepe ngene. Jawabe piye? Aku biyen ya ngono. Aku dulu ya seperti itu. Lho Mbah, berarti jenengan dendam? Enggak. Lah napa? Kuwi cek ngerti soro. Lho ngoten Mangkane santri biyen Pak, sampak ndadewangi gondol. Nggih? Sampak ninggalno omah. Perlu lelaku nuju nang Allah sak mestine. Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, sampeyan tingalilah. Teng mriku disebutno hikayahnya. Beliau ketika saat mohon maaf belum muncul kitab Ihya. Beliau itu uzlah, beliau itu zadab, beliau itu zuhud. Urusan dheweke iku beliau iku duwe fasilitas mewah secara duniawiyah. Beliau adalah rektor universitas Mesir itu apa Pak? Mesir itu Al-Azhar. Ditinggal melaku Pak, nggo bago loro. Nggo bago niki lho, ngertos bago? Goni. Isine mushaf. Mushaf. Turut dalan kampung, medu kampung, keluar kampung. Ketika saat dimbulak, tahu bulak nggih? Tuangan. Nggak ada rumah. Di situ ada perampok 2. Lah perampok niku mesti merampok dunya napa mboten? Dunya. Perampoknya takon nang ngene Imam Ghazali. Apa sih kok gawa iku? Kene tak jaluke. Anggepane perampok iku dunya berharga. Isine emas, intan, duit dan lain sebagainya. Ojo, jangan kau ambil ini. Jikalau kau ngambil ini, ambil saja nyawaku. Padahal jerone iku kertas Pak. Mushaf itu kertas pretelan iki lho. Tapi tulisannya ilmu tasawuf tok. Nah, perampok niku tambah penasaran mboten? Penasaran. Anggepe perampok iku nek gak emas apa inten, pokoknya harta yang berharga direbut Pak. Sampai beliau itu jatuh. Mboso dibuka. Ketika dibuka oleh perampok isini ketok kertas diuncalno nang ngene Imam Ghazali. Oh wong gendeng. Jawab lho ngomongnya wong gendeng. Ternyata mushaf inilah beliau proses kejadian hati uzlah zuhud dalam rangka makrifat pada Allah. Akhirnya jadilah sing jeneng kitab Ihya Ulumuddin. Ihya itu menceritakan masalah hidup, yang dibahas hidup dari sudut agama Islam. Tapi anu lho Pak, iki rada kasaran. Bahasane isaro-isaro ning Ihya iku. Ning Ihya iku ana dawuh ngeten. Salat sak rakaat bijuhdin, dengan hati juhud nang Allah. Iku luweh apik katimbang salat awakmu sak umur bila juhdin, tanpa zuhud ati nang Allah. Sak rakaat
ati makrifat Allah iku luwih apik katimbang salat saumur ati gak makrifat dateng Gusti. Loh, iki kinayah sanepan. Lah kita bisanya masuk pada pengertian substansinya atau makhluk syahid bagaimana ini? Paham? Ibarat nek jenengan sudah memegang kuncinya surga, sirul asror yang masuk di dalam la ilaha illallah, prakteke bukan lesani, prakteke ati, mesti paham. Mesti paham. Bapak Ibu pun sakniki ayo dipikir awak dhewe sisa umur karipiro. Sudahkah kita persiapkan, kita sibukkan hati hanya Allah untuk menjelang hari akhir, sedangkan kita tidak tahu kapan kita itu akan dipaksa Allah. Bejo kemayangan anggene kawula sadurunge sebelum mati hatinya sudah makrifat pada Allah. Kata Rasul, man akhiru hayati biqauli la ilaha illallah fadakhalal jannah. Senajana hadisi Rasul biqauli diucapkan iku yo bukan maksud diucapkan tok, boten. Prilakune ati, ucapane ati. Bapak Ibu, jasad iki asal dugi lemah balik nang lemah mboten. Roh asale saking hidup Allah balik nang Allah. Sing ditarap, sing dijanji bukan jasad pada waktu itu, ruh. Makanya ruh dipaksa untuk kembali pada Allah. Ayo mengikuti Nabi Adam. Adam, kuwi sak bare mangan buah khuldi tak usir nang donya, aku kepingin iso balik nang surga meneh. Nggih. Syaratnya ono. Fatalaqo Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Monggo ayo diresapi. Fatalaqo mongkon rimo sapa Adamu Nabi Adam mir rabbihi saking pangerane Adam. Nrimo apa? Kalimatin lagi. Apa yang dimaksud kalimat ini? Inilah Bapak Ibu ajaran Allah yang khusus bahas tentang hati. Inilah dinul haq wallati arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ai dinut tauhid. Tujuannya ajaran ini liyudhirahu ala dini kulli, untuk membersihkan keyakinan-keyakinan hati panjenengan sing kurang bener dibenerno, bersihkan kotoran-kotoran hati. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Gini ki ayat kula wani ngomong ning tengah umum. Walau karihal musyrikun, walaupun kau sampaikan di tengah umum. Nggih, mohon maaf yi. Kula ning Mojokerto awal-awal iku banyak yang memprotes. Alasannya apa? Ini ilmu mutiara tidak boleh disampaikan di umum, harus tempat khusus dan mereka yang sefaham. Mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat. Mohon maaf, orang yang gak paham iku, orang yang paham asale mboten paham. Oleh paham prosesnya diterangke. Otomatis ketika menerangkan itu tidak luput dari ilmu teori. Kalau yang kita terangkan orang yang orang yang paham saja, memang nggak ada gap. Wis paham kok diterangke, ya kudu juga memberi kepahaman terhadap orang yang belum paham. Sampai kalau diisyarahno gini,
Gus, iya kalau bata, tahu bata nggih? Diletakkan di depan rumah di jalan-jalan. Kalau mutiara itu harus dimasukkan di dalam kotak, dikunci, dimasukkan lemari, lemari di kotak, dikunci, rumah dikunci biar tidak diambil pencuri. Subhanallah, saking berharganya ilmu itu. Kula nggih ngeten, Pak, regane bata dengan mutiara mahal pundi? Mutiara toh? Bata satu truk, mutiara sak gegem. Nggawane ya enteng sing sak gegem. Sebetulnya masyarakat kefitrahan hati, mohon maaf, pengen mutiara itu, tetapi cara untuk mencari dan menemukan susah. Bagaimana bisa? Kalau kita umpetkan, apa umpetkan? Sembunyikan di dalam kotak, tidak kita berikan terhadap masyarakat, bagaimana masyarakat bisa punya mutiara? Nggak bisa. Inilah dasar saya mengapa saya sampai berani untuk mengatakan ilmu hakikat di tengah masyarakat. Mulai tahun 2000 Pak, saya 2000 2006 niku kowesune kewatah sampai 2007, jebule 2010, ndukure 2010 iku agak berkurang, akhirnya kebanyakan yang protes tadi menjadi pengikut Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kumaksud dawuh Rasulullah, sallu kama raaitumuni usolli, salatos sira kaya dene nalikane kau tahu bagaimana saya salat. Berarti keseimbangan hukum syariat dengan hakikat ada menuju makrifat pada Allah. Mula jenengan kedah sing syariat munggah nang hakikat biar sampai makrifat pada Allah, sehingga keseimbangan hukum ning dunya sampai akhirat ini bisa menghantarkan hatimu menuju kedamaian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin, hanya itu yang bisa kami urai. Kita masuk pada session tanya jawab sama dialog, atau ada yang menambahi, monggo kerso, monggo kula aturi.